Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Purwojat Miko. Edisi kali ini menarik ya. Saya akan sharing tentang mata kuliah perilaku organisasi. Di mana perilaku organisasi ini sangat penting kita pelajari sebagai mahasiswa, terutama di jurusan program studi manajemen. Oleh karena itu tetap simak channel saya sampai habis. Nah, saya akan membahas tentang apa itu perilaku organisasi dan kenapa kita harus belajar tentang perilaku organisasi. Secara definisi, perilaku organisasi itu adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari perilaku sebagai seorang individu, sebagai seorang kelompok dalam grup, dan sebagai seorang anggota dalam sebuah organisasi, di mana ada keterkaitan dalam satu hal yang kemudian ditujukan untuk efektivitas tujuan organisasi. Oleh karena itu, kenapa kemudian perilaku ini amat penting dimodifikasi oleh para pemangku kebijakan di tataran organisasi. Nah, itu tadi tentang definisi. Tentu barangkali mahasiswa masih ingin mengetahui apa secara jelas tentang perilaku organisasi itu. Nah, pertama adalah tadi ya, kata kuncinya adalah perilaku individu. Yang pertama adalah perilaku individu, di mana berarti kita punya perilaku, berperilaku ya. Kemudian ada satu sisi lain, yaitu perilaku kelompok ya. Kemudian ada sisi yang lain satu lagi adalah perilaku anggota organisasi, di mana ketika perilaku individu ini ya muncul ataupun bertindak, ya itu akan mempengaruhi perilaku dalam sebuah kelompok, dan kelompok itu tentu berada dalam ikatan satu organisasi yang kemudian juga akan berdampak pada perilaku organisasi tersebut. Nah, sebagai contoh, ini menarik ya. Kalau Anda ingin bekerja di organisasi-organisasi yang sangat bonafit tentunya, ataupun di BUMN ataupun di BUMD, tentu tidak asing bagaimana para job interviewer itu mempertanyakan bagaimana sikap dan perilaku kita akan bekerja. Ya, karena itu menjadi salah satu treatment mereka untuk memastikan bahwa perilaku dalam tanda kutip itu sama ya dengan perilaku yang ada di organisasi di mana kita akan lamar, sehingga ingin memastikan antara person job fitnya, kesamaan antara perilaku individu ini dengan perilaku organisasi ini ya. Contoh nih, contoh sangat sederhana, kita tidak akan mungkin bisa ya lolos dari wawancara kerja ketika kita melamar di sebuah organisasi NGO ya. NGO ini berarti organisasi non profit, di mana orientasinya adalah misi sosial. Nah, namun ya perilaku kita, keseharian kita itu tidak pernah mencerminkan ya adanya misi-misi ataupun perilaku-perilaku sosial, sehingga ini tidak match. Nah, oleh karena itu ini menarik untuk kita semua, untuk kita simak apa itu tentang perilaku organisasi lebih detail. Nah, setelah kita pelajari tadi tentang perilaku individu, kemudian kelompok, kemudian menjadi anggota dalam organisasi, kita akan bahas sebenarnya apa relevansinya perilaku tadi terhadap organisasi ya. Sederhananya adalah apa sih pentingnya bagi organisasi ya, karena organisasi ingin memastikan ya tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Tentu keberlanjutan organisasi itu juga menjadi esensi sekali. Oleh karena itu perilaku-perilaku yang mengarah di luar dari perilaku organisasi itu akan dirubah ya, istilah seperti ini. Jika organisasi A punya kepribadian atau punya perilaku kerja A, maka ketika kita perilakunya B, ya organisasi akan memastikan perilaku kita itu akan mengarah ke perilaku A, sehingga diarahkan. Karena tidak hanya skill saja yang penting, tapi juga attitude jauh lebih penting. Ya, karena orang pintar ini masalahnya klasik ya, susah diatur. Nah, oleh karena itu perilaku organisasi ini sangat relevan sekali bagi efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, perilaku organisasi ini sangat berkaitan tentang kepribadian, motivasi, ya karakteristik individu, kemudian juga kemampuan interpersonal, kemudian juga akan semuanya mengarah pada tujuan organisasi. Nah, di sisi lain, dalam sebuah organisasi tentu barangkali kita tidak asing dengan peran seorang manajer, di mana peran seorang manajer ini adalah sebagai peran pengambil keputusan, ya, kemudian peran sebagai interpersonal,
kemudian juga sebagai peran pemberi informasi. Jadi kalau kita semua menjadi seorang manajer, kita harus punya 3 peran penting ini. Terutama adalah peran mengambil keputusan. Nah, dalam peran pengambilan keputusan ini kita harus memastikan bahwasanya keputusan kita itu harus beranjak pada nilai-nilai organisasi, termasuk juga pada perilaku individu tadi yang harus mengarah pada tujuan organisasi. Nah, selanjutnya dalam tataran skill, ya, di manajemen itu kita akan berbicara tentang tingkatan dari skill, ya, ataupun keterampilan. Nah, ada tingkatan 3 keterampilan. Anda bisa melihat, ya, ada piramida, ya, tentu piramida, ya, bukan piramida terbalik. Ada tataran human skill, ya, itu di tataran yang paling tengah, ya, kemudian yang paling atas adalah conceptual skill. Yang sering terjadi adalah di technical skill, ya, level paling bawah yaitu teknis, sedangkan level paling tengah adalah human skill, kemudian yang paling atas adalah conceptual skill. Nah, kita sebagai calon sarjana S1, ya, diharapkan skill kita setidaknya bisa mencapai di human skill, ya, di tengah ini. Di tengah ini perannya adalah sebagai influencer, ya, sebagai orang yang dapat memberikan pengaruh, karena manajer itu mampu mempengaruhi orang. Yang mempengaruhi apa? Tentu mempengaruhi supaya perilaku dari individu di organisasi tersebut mengarah pada perilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, saya ambil contoh Bu mantan wali kota Surabaya, ya. Ada Bu Risma, ya, yang ini sangat terkenal, ya, tentunya di kota Surabaya. Ya, pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan itu luar biasa. Ya, Bu Risma ini terkenal dengan sidak dadakan yang kemudian membuat orang itu mau berubah, ya, karena pola kepemimpinannya. Nah, ini tataran human skill. Meskipun banyak juga, mohon maaf teman-teman kita dari D3 itu ke technical skill, menjadi expertise, yang menjadi seorang expert yang tatarannya masih, mohon maaf, sering ditunjuk. Nah, harapannya kita di tataran human skill, ya, tatarannya ya sedikit menunjuk, Pak. Nah, itu di level tingkatan manajemen keterampilan, ya, atau management skill, ya. Nah, untuk menjadi manajer, ya, ada beberapa riset dan penelitian menunjukkan bahwa, ya, skill komunikasi itu menunjukkan skill di mana manajer itu bisa efektif. Ya, ada sekitar 44%, ya. Kemampuan dalam berkomunikasi itu sangat menentukan efektivitas seorang manajer. Nah, tentu kalau dalam konteks perilaku organisasi, ya, komunikasi itu sangat penting. Ya, artinya seperti ini. Ya, Anda seorang manajer yang ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada kru ataupun kepada staff ataupun kepada anggota dalam organisasi. Nah, bisa saja, ya, apa yang akan Anda sampaikan itu sudah ada draftnya, ya, sudah tepat semuanya, sudah Anda konsep dengan baik. Namun biasanya gagalnya adalah di cara berkomunikasi, ya, karena cara ini bisa menjadi salah satu jembatan kegagalan. Ya, seperti halnya orang tua sama anak, ya, orang tua ini seperti A, tapi cara mengkomunikasinya mungkin tidak tepat oleh anak, sehingga yang diterima anak bukan A, malah B, C, dan sebagainya. Nah, sama manajer, ya, kemampuan komunikasi itu akan sangat menentukan efektif atau tidaknya seorang manajer. Nah, berikutnya adalah apa saja cakupan dari bidang perilaku organisasi. Nah, tentu namanya perilaku itu kan luas, ya, dari kita semenjak kita lahir sampai di usia kita sekarang, pikiran kita, perilaku kita, sikap kita, ya, itu akan sangat, ya, terkontaminasi oleh banyak faktor, terutama adalah faktor kajian di sosiologi, ya, kemudian antropologi, kemudian tidak kalah penting adalah psikologi. Jadi perilaku organisasi ini, ya, sebuah bidang ilmu yang sangat luas sekali, yang bidang kajiannya itu bersentuhan dengan antropologi, kemudian sosiologi, bahkan antropologi dan psikologi. Nah, oleh karena itu ini menarik, ya, bagi Anda
ya ingin fokus ya mengelola ya sumber daya manusia dalam konteks organisasi. Nah, selanjutnya terkait level ya, kalau dalam penelitian perilaku organisasi itu ada namanya level analisis ataupun tingkatan. Nah, dalam perilaku organisasi ini juga ada tingkatan ya, baik itu tingkatan individu ya, kemudian ada tingkatan kelompok, ada juga tingkatan organisasi. Sebagai contoh ya, contoh tingkat level individu ya, ada beberapa variabel nanti akan kita bahas. Contohnya adalah seperti halnya ketidakpuasan kerja, kepuasan kerja, ya keterikatan kerja. Itu level yang menunjukkan ya variabel-variabel perilaku individu. Sedangkan ada juga ya fokusnya pada perilaku kelompok. Apa saja kira-kira? Ya, ada kerja tim, ya kemudian ada konflik antar bidang, ya kemudian ada ambiguitas peran ya, peran ganda ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari level organisasi, yaitu adanya tentang tata kelola sumber daya manusia di tingkatan organisasi. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi ya satu kesatuan perilaku organisasi, mulai dari individu, kemudian kelompok, kemudian sampai ke organisasi. Nah, di sini kita sudah di ujung ya, di ujung dari materi singkat kita tentang pengenalan perilaku organisasi. Nah, harapannya saya ingin menyimpulkan bahwa Anda harusnya bersyukur dapat kelas namanya perilaku organisasi, di mana kita akan belajar lagi tentang bagaimana berperilaku yang baik. Ya, tentu berperilaku yang baik itu bisa berawal dari kita sendiri ya, dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya, yang kemudian nanti akan menjadi habits yang kemudian nanti akan kita bawa ke organisasi, di mana kita akan fokuskan hidup kita di sana ataupun passion kita akan di sana. Nah, kesimpulan pertama adalah bahwa perilaku individu itu mewakili dari bahwa yang pertama, perilaku organisasi itu mewakili perilaku individu, kemudian perilaku kelompok, kemudian menjadi perilaku organisasi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ya, organisasi membutuhkan ya perilaku anggota organisasi itu supaya mereka bisa efektif ya untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tanpa ada perilaku dari anggota individu tadi yang mengarah pada tujuan organisasi, maka apapun ya tujuan organisasi itu tidak akan pernah tercapai. Yang ketiga adalah kita bisa belajar dari human skill tadi ya, di mana kita bisa belajar untuk bisa mempengaruhi orang dalam hal yang positif. Ya, apa yang kita lakukan ya, seperti halnya ada eksperimen yang menarik ini sebelum kita akhiri kelas kita, adalah eksperimen ada yang menarik ini ya, eksperimen ada kelompok mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk diberi makanan, kemudian disuruh parkir. Ada satu kelompok mahasiswa lagi sama ya, diberi makanan, dikasih kendaraan, kemudian disuruh parkir. Namun ada yang beda. Yang beda adalah yang kelompok A tadi, mahasiswa tadi, itu ditempatkan di parkiran yang kotor. Sedangkan kelompok yang B tadi adalah mahasiswa di mana diletakkan di parkiran yang bersih. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini menarik. Gitu. Yang menariknya adalah kita bisa lihat dari hasil eksperimen yang sangat luar biasa ini. Nah, kelompok mahasiswa A tadi, dia makan makanan yang diberi, dia bawa kendaraannya ke parkiran. Dia lihat di sekeliling parkiran itu kotor, banyak sampah, ya tong sampah sudah tidak wujud tong sampah gitu ya, dan banyak sampah berserakan, artinya kotor. Tanpa pandang bulu, tanpa lihat kiri kanannya, langsung buang sisa makanan yang sudah dimakan tadi, ya sembarangan. Nah, apa yang terjadi di kelompok yang kedua tadi? Kelompok yang kedua tadi adalah dia bawa makanan, dia makan, kemudian dia langsung ke parkiran, melihat parkiran bersih, bahkan tanpa ada orang lain melihat perilaku dia
dia dengan sigap ya membawa sisa makanan tadi untuk tidak dibuang sembarang. Dia masukkan ke saku, ya, dia bawa dulu, dia tahan dulu. Nah ini menarik, ya, kesimpulan yang ketiga kita tadi adalah bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, ketika kita melihat orang itu ramai-ramai tidak antri, ya kita pasti ikut-ikutan. Tapi melihat orang itu antri teratur, hikmat untuk mengantri, kita pasti ikut. Nah, artinya apa? Maka kita harus perbanyak. Dari kesimpulan yang ketiga tadi adalah memperbanyak lingkungan positif supaya habits kita, perilaku kita itu bisa mencerminkan perilaku individu dalam anggota organisasi yang positif. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Tetap simak di channel Purwojat Miko, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purwojat Miko. Kali ini menarik ya, kita akan lanjutkan sesi tentang perilaku organisasi. Nah, tentunya pasti bertanya-tanya kelanjutan dari konten kita, materi kita tentang mata kuliah perilaku organisasi. Nah, kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang nilai dan sikap. Apa itu nilai, kemudian apa itu sikap, tentu akan menjadi menarik. Dan nilai dan sikap ini akan sangat berpengaruh juga dengan kepuasan kerja. Maka kenapa sikap dan kepuasan kerja itu menjadi tema yang menarik untuk dikupas di perilaku organisasi. Tetap simak ya. Nah, secara definisi ya, bahwa sikap ini adalah pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap objek. Ya, objek ini bisa orang ataupun juga peristiwa. Tentu perasaan ini bisa ya perasaan yang positif, ya bahkan juga perasaan yang negatif. Nah, maka dari itu biasanya sikap ini selalu berkaitan juga dengan emosi, ya, karena ada positif, ada juga negatif. Nah, komponen sikap juga akan kita bahas di sini. Nah, kenapa orang itu kemudian sebelum berperilaku itu muncul sikap? Ya, kenapa banyak pertikaian itu berawal dari dendam, ya, berawal dari sakit hati, yang kemudian baru melampiaskan sakit hatinya dalam bentuk perilaku. Nah, rentetan ini akan kita bahas, tetap disimak ya. Nah, pertama adalah tadi ya, komponen sikap. Apa saja sih komponen dari sikap itu? Ya, secara teori ya di Robbins, ya Anda bisa baca buku perilaku organisasi dari Robbins, bahwa komponen sikap itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, yang ketiga adalah aspek perilaku sendiri. Nah, apa itu aspek kognitif? Ya, aspek kognitif itu adalah aspek di mana ya tentang opini atau kepercayaan. Ya, nanti akan kita kupas satu persatu ya beserta contohnya supaya kita lebih paham ya. Tadi ya, aspek kognitif adalah aspek tentang opini atau keyakinan. Ya. Yang kedua adalah tentang aspek afektif. Nah, afektif ini adalah emosi ataupun juga bisa kita wujudkan perasaan. Ya, setelah adanya tadi opini atau keyakinan, maka kemudian ada namanya emosi atau perasaan. Itu aspek afektif. Yang ketiga adalah aspek perilaku, yaitu tindakan. Ya, ini menarik ya. Saya kasih contoh. Pertama adalah tadi ya, contoh dari komponen sikap pertama adalah kognitif. Ini terkait dengan sikap negatif, ya, karena sikap negatif ini biasanya lebih mudah untuk dicontohkan, ya, tapi tidak untuk dilakukan. Apa saja sikap negatif, ya? Seringkali ketidakadilan yang kita lihat, kita temui, bahkan dialami oleh individu kita, itu menjadi sesuatu yang amat menjengkelkan. Bahkan kita sering jengkel, ya, kenapa kok saya diperlakukan tidak adil? Maka dari satu sisi tadi, sisi kognitif, bahwa diskriminasi itu salah. Ya, karena tadi secara aspek kognitif tadi opini atau keyakinan. Jadi selama kita lahir sampai kita dibesarkan, orang tua, lingkungan, guru ngaji kita, guru sekolah kita, bahkan dosen kita selalu menyampaikan nilai-nilai yang positif, bahwa kita harus adil kepada semua orang.
terlepas itu statusnya, agamanya, rasnya, dan sebagainya. Maka ketika kita melihat ketidakadilan, ya, maka di aspek kognitif kita akan merasa bahwa diskriminan itu salah, ya. Nah, itu yang kognitif. Yang kedua adalah aspek afektif. Tadi ingat ya, aspek afektif adalah aspek tentang emosi atau perasaan. Nah, ketika kita diperlakukan secara tidak adil, ya muncul perasaan bahwa saya tidak suka diskriminasi. Yang saya paling tidak suka, ya. Jadi itu luapan dari perasaan kita, ya. Karena kita yakin bahwa diskriminasi itu salah. Sudah salah, kita nggak senang. Ya, berarti kita tidak suka ya dengan diskriminasi. Nah, setelah ada kognitif, kemudian afektif, maka komponen sikap yang terakhir tadi adalah perilaku. Ya, maka saya menghindari, ya, wujud dari aspek yang perilaku tadi adalah saya menghindari orang-orang yang memperlakukan saya secara tidak adil atau diskriminan. Ya, saya akan menjauhi orang-orang itu. Bahkan kalau saya dalam satu organisasi, saya lebih baik keluar. Nah, itu ya. Jadi silahkan diamati, dipahami bahwa yang selama ini kita lakukan itu beranjak dari proses komponen sikap. Ya, saya tidak suka dinomorduakan, ya, bahwa nomor 2 itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi saya. Kemudian akhirnya saya meluapkan rasa itu, ya, ke dalam ya emosi lah, ya, membuang muka masam, muka jutek, ya, dan sebagainya. Akhirnya kita berperilaku. Ya, berperilaku apa? Berperilaku secara ya tidak suka tentunya dengan berbagai tindakan. Kuncinya adalah perilaku ini lebih ke tindakan, afektif lebih ke perasaan, kemudian kognitif lebih ke opini ataupun keyakinan. Nah, tetap kita simak ya. Nah, kita selanjutnya pertanyaannya adalah apakah sikap selalu konsisten terhadap perilaku? Ya, pertanyaannya adalah apakah sikap ya itu selalu konsisten terhadap perilaku? Jadi sikap kita itu nggak senang, apakah perilakunya akan selalu mewujudkan kita nggak senang sama orang-orang yang memperlakukan kita secara diskriminatif? Nah, ini menarik. Nah, ada teori ketidaksesuaian kognitif. Intinya adalah dari teori ketidaksesuaian kognitif ini adalah semua orang itu akan mencoba, ya, mencoba walaupun seperti apa susahnya, ya, mengkonsistenkan antara apa yang dia rasakan sama apa yang akan dia lakukan. Contoh seperti ini, ya, orang rela-rela menahan rasa cinta mungkin terhadap seseorang, ya, kemudian akhirnya dia akan mewujudkan dalam tindakan. Rasanya sulit ya ketika kita senang sama orang, kemudian justru tindakan kita akan jahat sama orang itu, ya. Nah, itu tadi, ya, contoh dari ya bahwa individu itu akan selalu mencari, ya, mengurangi ketidaksesuaian itu sehingga antara sikap dan tindakan itu selalu selaras. Nah, itu teori dari ketidaksesuaian kognitif. Kita lanjutkan. Nah, dalam sikap tadi, bahwa sikap positif tadi kemudian mampu ya menciptakan kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini apa? Kepuasan kerja ini adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Artinya kalau kita dalam suasana yang tidak tertekan, kita enjoy dalam bekerja, maka kita akan puas dalam bekerja. Nah, saya akan lanjutkan apa saja ya sikap-sikap kerja yang lain. Itu ada keterlibatan pekerjaan, kemudian ada juga komitmen organisasional. Contohnya adalah keterlibatan pekerjaan ini bisa kita ambil contoh seorang perawat, ya. Seorang perawat, seorang tenaga kesehatan itu idealnya memang sangat senang ya melayani orang yang membutuhkan. Ya. Namun pada prakteknya tidak semua nakes, ya, tenaga kesehatan itu menjiwai ataupun terlibat langsung dalam pekerjaannya. Ada yang jutek, ya, padahal itu tugasnya, padahal itu kewajibannya. Justru memberikan pelayanan yang tidak semestinya. Nah, ini praktik-praktik yang menurut kita tadi adalah sikap sama perilaku itu tidak konsisten. Ya, padahal orang sebenarnya ingin mencari konsistennya. Ya, nah
Hari ini muncul bahwa memang konteks pekerjaan itu tidak lagi mengkaitkan dengan karakteristik individu, tapi lebih mementingkan materi. Ya, yang penting kerja, yang penting banyak uangnya. Masalah itu cocok sama individu saya itu nomor 17. Nah, itu yang sering kita temui. Nah, apa saja sebenarnya faktor orang itu bisa puas dalam bekerja? Nah, salah satunya adalah kepuasan kerja, ya, itu banyak dipengaruhi oleh salah satunya adalah pekerjaan itu sendiri. Ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang puas dalam bekerja itu karena faktor pekerjaan itu sendiri. Sebagai contoh, ya, saya seorang tenaga pendidik, dosen, suka dukanya pasti saya alami, ya, tapi yang jelas, ya, saya puas menjadi seorang tenaga pendidik. Ya, walaupun di satu sisi lain pasti selalu ada kekurangan. Di satu sisi lain pasti ada dukanya. Tapi selama ini karena itu sesuai dengan passion saya nikmati. Ya, saya sangat senang di dunia pendidikan. Apapun resikonya saat ini saya hadapi. Nah, begitu pula sebaliknya, ya, bahwa banyak para pekerja yang kemudian itu merasa tertekan. Ya, itu karena banyak faktor, ya. Salah satunya memang tidak sesuai, ya, pekerjaannya, ya, kemudian juga salary-nya, ya, kemudian juga faktor lainnya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan di konten kedua kita di mata kuliah perilaku organisasi, bahwa sikap, ya, memiliki komponen yang penting. Yang pertama adalah aspek kognitif, ya, yang berisi tentang opini ataupun kepercayaan seseorang tentang sesuatu. Kemudian aspek afektif yang terkait emosi ataupun perasaan dari opini yang telah dia cerna tadi. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek perilaku, yaitu tindakan. Ya, ketika kita sudah paham dengan opini sesuatu, kita munculkan perasaan kita, maka kita akan melakukan perasaan itu dalam bentuk tindakan. Nah, oleh karena itu, marilah kita sering-sering melakukan sikap-sikap yang positif, ya, karena sikap kita itu akan selalu mencerminkan perilaku kita. Orang-orang dengan sikap yang positif akan selalu melahirkan perilaku yang positif. Tentu ini akan sangat dinanti di era seperti ini, di era di mana human touch itu tetap akan lebih penting, walaupun ada digital touch yang sekarang juga sudah menghantui human. Barangkali tetap pendekatan secara sikap yang positif itu akan mampu membawa sebuah organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. See you on next time. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.